Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian Ahad pagi PCM Kecamatan Masaran, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini atas nikmatnya dan rahmatnya kita bisa hadir berkumpul bersama-sama bermajelis ilmu di tempat yang baik ini, yang megah ini. Dan semoga amaliyah kita pada pagi ini adalah amaliyah yang ikhlas, bermanfaat untuk kita, memberkahi hidup kita, membahagiakan hidup kita di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri toladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, para ulama baik dari kalangan tabi'in atau tabi'it tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semua yang senantiasa mencintainya dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah menjadi sunnatullah, hukum Allah, bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang ingin menegakkan kebenaran, menjadikan dirinya orang yang benar dan memperjuangkan kebenaran, maka Allah pasti akan mengujinya. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Apapun ujiannya, baik itu kesusahan, musibah, kekurangan harta dan sebagainya. Intinya setiap orang baik itu pasti dapat ujian. Dan ujian itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tanda bahwa Allah itu masih mencintai kita, tanda bahwa Allah itu masih memperhatikan kita, itu adalah Allah masih memberikan hidup yang susah kepada kita. Allah masih memberikan musibah, ujian kepada kita. Mungkin kalau saya baca dalam kitab-kitab akhlak, semakin susah kehidupan seseorang, semakin banyak masalah kehidupan seseorang, itu bisa menjadi indikasi semakin Allah menginginkan dia untuk datang kepadanya dengan cinta dan keimanan yang kuat kepadanya. Terus musibah itu adalah tanda bahwa Allah itu memperhatikan kita. Karena biasanya orang itu kalau digoyang-goyang hidupnya, diberi musibah, dia banyak ingat kepada Allah. Kenapa betul? Biasanya begitu. Misalnya bapak-bapak itu kalau boncengkan istrinya, bapak-bapak boncengkan ibunya, itu kalau ibunya lupa tidak pegangan, Pak, niku gampang, jenengan goyang-goyang kendaraan, mesti niku langsung pegangan. Napa mboten? Kan kadang-kadang ketika kandhani gak digagas, gojekan sing bawah ya, nyetut, wetenge di napa dicekal sing batet ngoten niku to. Niku kan kadang-kadang lali, Pak. Nggih napa mboten?
Lah niku kendaraannya jenengan gas yang biantar direm dadak sok ngoten niku. Napa digoyang-goyangke ngoten niku. Itu pasti otomatis langsung pegangan. Nggih napa mboten? Langsung pegangan karena takut jatuh kalau nggak pegangan. Jadi Allah itu kadang-kadang menggoyang-goyang hidup kita, memberikan musibah kepada kita, dibuat kita itu pontang-panting, susah itu. Dengan begitu akhirnya kalau panjenengan ingat kepada Allah. Rumusnya seperti itu. Nggih, rumusnya seperti itu. Napa malih cah nom saiki Bu? Wah niku pinter nek gojeng keyange. Nggih, kendaraannya digawe niku joke melorot ngoten niku. Terus diseset tipis ngoten niku. Semangke dikei silikon. Nggih, dikei silikon. Dadi mangke nek goncengke niku langsung melorot ngoten niku, maju ngoten niku. Ah niku strategi niku. Nggih. Ibu-ibu enten sing ngomong pengalaman iki saja ya Ustaz ya. Kalau mboten pengalaman Bu cuma ngamati nggih ngoten-ngoten niku biasane. Nggih. Karena hidup itu penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan. Apalagi untuk orang-orang yang ideal, tiang-tiang ingkang ideal, orang-orang yang pengen memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, maka itu lebih banyak musibah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menasehati seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat yang sangat idealis. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat yang sangat tidak sabar melihat kemungkaran. Sangat tidak sabar melihat kesesatan, penyimpangan. Maka dia banyak ngomong, dia banyak kritik, dia banyak ceramah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari itu terasing. Banyak orang yang tidak suka. Apalagi penguasa waktu itu boten seneng kali Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku nek enek penguasa kok dolim langsung ditekani, dituding-tuding itu. Kamu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Tingkatan yang kedua namanya jihadus syayatin, jihad melawan setan. Tingkatan yang ketiga namanya jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Tingkatan yang keempat namanya jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Kecepatan mboten Bu? Oh kecepatan. Soalnya sing kula tingali bapak-bapak mboten nyatet. Tapi jenengan mboten usah nyatet mboten napa-napa, sing penting mirengke gitu. Mungkin rampung nembe dicatet. Maksud kula ngaji niku sing penting paham. Lah sakniki ten mriki jenengan diterangke mboten ngrungokne ning nyatet. Bareng sing nerangke rampung jenengan ningali catatan ya ora paham. Akhirnya ten ngomah kudu tinggi bantal. Mending mboten sah nyatet tapi dirungokne, kan ngoten. Syukur panjenengan cerdase niku levele niku tingkate dhuwur ya iso nyatet ya iso ya iso paham. Kula baleni, tapi kula mboten jelaske sedanten. Di antara tingkatan jihad itu yang paling berat adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ketika pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal perang Badar itu perang kaum muslimin yang pertama melawan orang-orang kafir. Orang kafir jumlahnya 1000, kaum muslimin jumlahnya 330 melawan 1000. Perangnya dahsyat sekali. Rasulullah mengatakan itu jihad yang kecil. Oke, itu jihad yang kecil. Kemudian wama jihadul akbar ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, kalau begitu jihad yang akbar itu yang bagaimana? Rasulullah mengatakan jihadun nafas. Jihad yang akbar itu, jihad yang berat dan besar itu jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang paling berat, jihad melawan awake dhewe. Paham apa mboten? Nek mboten paham ngeten simulasine. Bapak-bapak, nek ibu-ibu aku gak takok. Bapak-bapak, jenengan padu karo wong dalan, karo padu karo bojone menang pundi? Gampang pundi? Jenengan padu karo tangga, karo padu karo bojone penak padu mungsuh sinten, Pak? Dan kalau bener-bener berkelahi niku kemungkinan menange sing pundi? Menang nglawan wong dalan apa menang nglawan bojone? Pripun? Enten sing jawab, Bu. Kula nek kalih bojo kula niku ngalah, Ustaz. Ngoten. Tapi ngalah niku jenenge ya kalah. Wong jenenge ngalah berarti kan ada pertimbangan yang lain, ngalah. Berarti ya kalah. Jadi padu niku nek karo bojone niku luwih abot. Nggih napa mboten? Karo wong liya gampang tendang dikeprok rampung kan ngoten to. Tapi nek karo bojone mosok bojone dikeprok, mosok bojone dikampleng kan mboten mungkin. Ya. Wong bojo digetak sithik mulih nang gone wong tuwane. Nggih napa mboten? Oh. Nggih banter, Pak. Lah, apalagi berkelahi melawan anak itu lebih tidak menang lagi, bapak-bapak niku. Mungsuh karo anak mesti kalah. Nggih napa mboten? Wong Bu Mega nek karo Puan yo kalah kok. Nggih napa mboten? Kalah niku. Mangkane moh karo Ganjar niku ngoten niku. Lho nggih toh. Kados SBY niku karo AHY kalah. Nggih, kalah. Padha kalih Jokowi kalih Mas Gibran niku ya kalah. Makanya kebijakan-kebijakan Solo itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kebijakan Jakarta, ora tau disengeni wong karo anake. Kalah niku. Jenengan karo anake apa iso menang? Mosok wong tuwa menang karo anak ngisin-ngisini. Apalagi perangnya itu melawan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Perang melawan nafsu niku luwih angel. Nggih? Paham nggih? Lah kemudian berperang melawan nafsu itu berperang melawan apa? Kok itu dikatakan lebih berat? Pertama, nafas kula panjenengan Bapak Ibu sekalian. Jiwa kita itu dibangun dari unsur-unsur yang berbeda. Jiwa, nafas itu dibangun dari 4 jiwa yang berbeda. Yang pertama oleh Imam Ghazali dikatakan, saya pernah menyampaikan kalau nggak salah, oleh Imam Ghazali dikatakan jiwa yang pertama itu namanya nafsul bahaimiyah, nafsu kehewanan. Orang suka makan, suka minum, suka berhubungan seksual, suka tidur, niku nafsu kehewanan. Kula panjenengan kabeh duwe sifat niku. Ya napa mboten? Yang kedua jenenge nafsu syaitoniyah, nafsu kesetanan. Jadi kula panjenengan niku duwe sifat napa niku dendam. Kula panjenengan duwe sifat licik. Duwe sifat licik napa mboten jenengan? Kula panjenengan duwe sifat minteri wong liya, strategi. Niku kan sifat setan. Yang ketiga niku jenenge sifat napa nafsu sabuiyah, sifat binatang buas. Pengen jadi pemimpin, pengen jadi bupati, pengen jadi anggota DPR, pengen menangan dhewe. Gitu. Wong sak kampung kudu ketok menang dhewe, kudu ketok sugih dhewe.
niku nafsu sabuiyah. Yang keempat namanya nafsul ilahiyah, nafsu ketuhanan. Kula panjenengan duwe sifat penyayang, kula panjenengan duwe sifat adil, kula panjenengan duwe sifat napa niku? Sifat cinta ilmu, cinta ibadah, itu namanya nafsul ilahiyah. Lah, keempat itu harus diatur agar yang menang itu nafsul ilahiyah, sementara nafsu-nafsu yang lain itu tunduk. Nek mboten iso tunduk kula panjenengan cilaka. Misalnya nafsul bahaim, nafsu pengen mangan, nafsu pengen berhubungan seksual, kudu diatur. Nek gak diatur, begitu buatan terkendali bahaya. Ya napa mboten? Mangan niku lumrahe niku yo sepiring, tapi nek ora diatur 5 piring kok entek kan bahaya. Jenengan nek dahar duren, Pak, Bu, dahar duren iki museme duren nggih. Aja akeh-akeh, 3 ngono wae. 3 kuat mboten, Pak? Mboten kuat. Aja akeh-akeh. Mengen akeh-akeh gletak panjenengan. Kan kudu diatur, nggih to? Berhubungan seksual, nikah itu harus diatur. Nek kuwate siji ya siji. Mengko nek pengen loro ya kudu kuat loro. Kuwate siji njaluk 3. Gletak dhewe panjenengan. Ya napa mboten? Kalau orang pengen punya istri lebih dari 1 niku kuwatul ilm, ilmunya kudu kuat. Kuwatul jasadnya kudu kuat. Ngaji bengi masuk angin butuh bojo loro. Kuwatul mal, hartanya harus banyak. Ngopeni bojo siji repot duwite njaluk bojo loro. Kan ngoten. Jadi ngerti batas. Apalagi nanti nafsu setan itu licik, strategi. Harus dibatasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Piye carane golek duit, piye carane nyambut gawe, piye carane ngegolke bisnis, piye carane golek tender, niku kan pakai strategi. Niku ilmu kesetanan. Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nek mboten diatur, kula panjenengan dadi setan. Nggih napa mboten? Nafsu dendam, marah, nafsu sabuiyah itu kudu diatur. Nek anake beling dinesoni niku kan bener. Bojone ra dalan dinesoni niku bener, Bu. Gitu, tapi nek amarah itu tidak terkendali. Niku mengke ya kaya sambo ngoten niku. Enggak terkendali akhirnya membunuh. Sakniki dadi pesakitan. Paham ya? Makanya memerangi nafsu itu berat. Dan orang yang sudah bisa memerangi nafsu itu berarti agamanya sudah kuat. Yatimmu dinuhu, agamanya sempurna, sudah cukup dijadikan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Makanya jadidis safinah, perbaharui agamamu. Paham ya? Itu nasihat yang pertama. Angge untuk siji kok wis setengah jam. Nasihat yang kedua, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, khuddiz zata fa innas safara ba'idun. Wahai Abu Dzar, perbanyak bekalmu, carilah bekal yang banyak, beramalah yang banyak, beribadahlah yang banyak. Fa innas safara ba'idun, karena perjalanan hidupmu juga panjang, perjalanan hidupmu juga panjang. Ibadah ingkang kathah, amal ingkang kathah, ngajine ingkang kathah, bar niku amale ingkang kathah, ibadah ingkang kathah, niku bekal. Jangan tertipu dengan ambisi-ambisi dunia, kemudian seseorang melupakan akhiratnya. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, mangkanatid dunya hammuhu, mangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai angan-angannya semata, farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Terus uang niku nek tujuane donya niku walam ya'tihi dunya ila ma kutiba lahu.
Dunia itu tidak akan datang kecuali menurut apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau panjenengan nek nyambut gawe niku tujuane aku nyambut gawe urip sugih cukup nggih anak putu. Niku berarti dikei kalih Allah cukup nggih anak putu. Nggih napa mboten? Niki hadise lho, ilama kutibalahu. Tapi beda nek kula panjenengan golek rezeki, aku golek rezeki nyambut gawe engko nek enek duit, nggih anak, nggih putu, nggih tangga, nggih bangun madrasah, nggih bangun pondok, nggih bangun nggih infak, nggih bangun masjid, niku berarti lebih. Nek kula memahami hadis niku ngoten niku. Lah sakniki targete kula panjenengan menapa nek masalah duit? Tinggi anak putu apa dinggo luwih jembar melih? Nah, jadi niki tip wong ben sugih menurut Rasulullah. Visinya yang tinggi, obsesinya yang tinggi, nggih untuk akhirat. Ojo cukup ya anak putu gitu. Sebaliknya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrohu, maka Allah akan mengatur, Allah akan mengumpulkan urusan-urusannya. Nek kula panjenengan tujuannya akhirat, hidupnya ditata oleh Allah. Urusannya jadi gampang, gak kakean masalah, gak kakean problem, gak kakean masalah-masalah sing mari puyeng niku mboten. Mergo napa tujuan kula panjenengan untuk ibadah kepada Allah. Jadi ikhlas gitu. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang yang tujuannya akhirat itu Allah menjadikan di dalam hatinya itu kaya. Walaupun nggak punya apa-apa, merasa kaya, merasa cukup. Walaupun duwene gur nggih mangan wong sak keluarga niku wis cukup lah, gak sah aneh-aneh. Wong rezekine ya iki. Dadi kaya, enak, turune iso nyenyak. Yang terakhir Rasulullah mengatakan wa atat hudunya wa hiya rohimah. Orang yang tujuannya itu akhirat, mencari bekal untuk akhirat, maka dunia itu datang dalam keadaan hina. Duit niku teko niku kula panjenengan gak patek kaget. Ah biasa duit teko. Ngoten lho. Sakit ngoten niku nggih. Tapi yo angel. Tapi nek wong-wong niku tingkatane pun levelnya keimanan niku tinggi, ngoten niku iso. Enten kisah ngeten. Ten Saudi Arabia abad ke-18. Ada seorang ulama asli Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Ten Saudi niku riyen enten Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, enten Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ten Indonesia enten Kiai Ahmad Dahlan, enten Kiai Hasyim Asy'ari. Kedua-duanya itu ngaji ke Mekah, bareng berangkat dari Indonesia ngaji ke Mekah, ketemu dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ngaji kepada Syekh Khatib, ngaji kepada Syekh Mahfud, ngaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi NU kali Muhammadiyah niku genealogi keilmuannya niku janjane ketemu di Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Cuma kemudian ketika ngaji, Syekh Khatib itu mengatakan di Mesir itu ada seorang ulama namanya Muhammad Abduh yang pikirannya modern, pikirannya maju. Kalau kamu pengen ngaji ke sana, berangkatlah. Delalah sing gelem mangkat niku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Mesir belajar sama Abduh. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari tidak berangkat ke Mesir, dia tetap belajar di Mekah. Paham ya? Nanti moco. Setelah pulang, kedua tokoh ini punya setel dakwah yang beda. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang lebih visioner, membentuk organisasi modern namanya Muhammadiyah. Sing kula panjenengan sakniki iltizam ten Muhammadiyah. Sebuah organisasi modern, filantropis, fokus di pendidikan dan sosial, sing mboten enten tandingane. Terus Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia mendirikan NU yang itu lebih berorientasi kepada nilai-nilai keilmuan yang klasik, keilmuan yang kuno. Makanya senengannya ngaji kitab, senengannya ngaji nahwu, klasik-klasik nih.
keduanya ini hidup di Indonesia sebagai kekayaan umat Islam di Indonesia. Gurune podo Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Panjenengan nek pengen dadi wong modern, pikirannya progresif, dadi aktivis Muhammadiyah. Tapi pengen dadi wong kuno, ngelotok fikih, ngelotok nahwune dadi wong NU. Pilih pundi? Ya Muhammadiyah, wong sakniki ngaji ning Muhammadiyah. Lah, Syekh Mahfud itu Pak, ceritanya begini. Ini ibu-ibu ya. Syekh Mahfud itu aslinya Pacitan. Ibunya ini orang soleh. Ibunya itu satu saat hamil. Ibunya ini hamil karena anaknya ini, ya karena anaknya hamil. Karena dia hamil, mengandung anaknya laki-laki katanya. Anaknya dalam kandungan itu, ibu itu selalu berpuasa, beribadah, membaca Quran untuk mendoakan anaknya biar jadi orang besar. Bendino ibadah, bendino maca Quran. Ibu-ibu yang hamil kalau pengen jadi anaknya anak yang soleh, bendino niku ibadah, bendino maca Quran, bendino dikiran. Paham ibu ya? Satu saat ibunya Syekh Mahfud ini mau masak beras, masak nasi. Beras niki dipususi, gitu? Dipususi ning nggon tumbu ngoten niku. Ketika disiram pakai banyu niku, tiba-tiba beras itu jadi emas. Kula maca kisah ten mriku. Nggih, kula wacane kisah soalnya niku gurune Kiai Ahmad Dahlan. Jadi beras, tapi ibunya ini ketika berasnya ini jadi emas, niku mboten kok seneng terusan lunjak-lunjak niku mboten. Dia langsung mengatakan, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun. Aku ibadah kepadamu, aku berzikir kepadamu itu bukan untuk cari uang, bukan untuk cari emas ya Allah, tapi aku ingin mendoakan anakku biar jadi anak yang soleh. Ya Allah, rubahlah kembali emas ini jadi beras. Akhirnya berubah jadi beras. Coba nek panjenengan mususi beras jadi emas, ayo piye? Dongane mesti beda. Gitu. Ya Allah niki ten kamar sih berasnya kathah ya Allah. Jenengan dadekke emas danten kan ngoten. Niku bedane ibuke ulama kali ibuke mboten ulama. Makanya ketika anak itu lahir jadilah anak laki-laki dinamakan Mahfud. Mahfud itu kemudian belajar ke pondok-pondok pesantren, kemudian hijrah ke Saudi jadi ulama besar. Termasuk genealogi, akar keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ke Syekh Mahfud At-Tirmizi. Nah niki wa dunya niki wa atat dunya wa ya rohimah. Enten kisah boleh? Enten kisah boleh? Jadi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab niku ketika piyambake niki jalan-jalan malam sidak, nek cara Pak Jokowi blusukan. Malam-malam niku melaku ten kampung-kampung ben ngerti penderitaane rakyate kaya ngopo. Setelah lelah beliau duduk di sebuah rumah miliknya seorang janda yang miskin dengan anak perempuannya yang setiap hari menjual susu. Ibunya ngomong kali anak wedok, "Nduk, nek kowe pengen entuk bathi akeh adole susu dicampuri banyu sing akeh." Saniki nek pengen dodol bakso badine akeh banyune sing akeh. Anak wedok jawab, "Mboten Bu, mengke didukani kali khalifah niku dilarang kali negara." Zaman sakniku enten aturan ngoten niku pasar niku disidak. Ibuke jawab, "Campuren tak kandhani ngeyel. Bathimu gen akeh, Umar gak mudeng, gak krungu." Padahal waktu niku Umar bin Khattab ning ngarepan omah. Umar bin Khattab mikir, iki ana cah wedok kok jujur men.
langsung melayu mantuk, Pak. Duwe anak lanang telu dilumpuk wae kabeh. Nah, anak ini ku siji jenenge Abdullah bin Umar, sing loro jenenge Asim bin Umar, sing telu jenenge Salim. Dul, manut aku tak nikahnya gelem ora kowe? Mboten bah, wong kula pun duwe bojo. Niku Abdullah bin Umar jawabane. Salim nggih ngoten, kula dereng siap bah. Asim niku sing gelem, pun kula purun bah, jenengan nikahnya kali sinten? Oh iya, terus dijak sesuke niku dijak ten gene perempuan penjual susu niku dinikahke. Dadi niku presiden entuk karo rakyat. Tur janda penjual susu. Terus ya pernikahan antara Asim dengan perempuan penjual susu ini kemudian melahirkan anak perempuan. Anak perempuan itu dinikah kalih Abdul Aziz bin Marwan. Jadi khalifah Bani Umayyah niku duwe khalifah. Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah niku duwe khalifah jenenge Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam duwe anak loro, siji Abdul Malik bin Marwan, nomor loro Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Abdul Aziz bin Marwan iki anake khalifah. Niku nikah kalih cah wedok sing dilairke Asim kalih penjual susu niku. Paham nggih? Paham nggih? Di skema nek bingung. Lah pernikahan antaranya Abdul Aziz kalih perempuan anak penjual susu niku melahirkan anak laki-laki namanya Umar. Umar niku dijenengke Umar bin Abdul Aziz. Nate pirsa sejarah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niki nggih, Umar bin Abdul Aziz niki niku ngendikanipun Imam Syafi'i niku al-khulafaul khamisah. Al-khalifatul khamisah, khalifah yang kelima. Niku alime luar biasa, zuhute luar biasa. Niku zuhudnya sepindah Abdul Aziz niku Umar niku. Ketika khalifah waktu niku jenenge Sulaiman bin Abdul Malik. Nggih, khalifah jenenge Sulaiman bin Abdul Malik niku ajeng pun tuwa ajeng sedo, rumangsa ajeng mati niku takok kali gurune, "Syekh, kula ajeng sedo niku mengke pengganti kula sinten?" Gurune ngomong, "Pilih wae Umar bin Abdul Aziz." Maka kemudian dia bikin surat wasiat. Setelah dia mati dibacakan surat wasiat itu bahwa penggantiku adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dibacakan di hadapan orang banyak bahwa penggantinya Sulaiman bin Abdul Malik niki Umar bin Abdul Aziz, pripun sing dilakoni Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku donya teko ning rohimah hina. Donya teko kepemimpinan teko ning merasa itu musibah. Kan beda kali kula panjenengan. Diangkat dadi RT seneng ra karu-karuan. Apa meneh kok dadi pejabat ngoten senenge ra karu-karuan, gitu? Nggih napa mboten? Dan ketika jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz ini zuhud. Dia kalau menerima tamu malam itu, tamunya ditanya, "Ini kamu datang untuk urusan pribadi atau urusan negara?" Nek jawabnya urusan negara, niku lampu sing dimpake minyake dituku saka kas negara. Tapi nek tamune niku saka keluargane ngomongke kepentingan pribadi, niku lampu saka negara dipateni diganti lampu minyake sing tuku dhewe. Jadi wong gak gelem nggawa fasilitas negara tinggi kepentingan pribadi, ngoten lho. Nek gak duwe duit gak iso tuku lampu, entek nemoni petengan. Nek nemoni petengan. Hebat nggih. Jenenge presiden kekuasaannya membentang dari Andalusia sampai ke Tibet niku ora iso tuku minyak. Presiden kok miskin ngoten. Akhirnya napa? Nggih niku nuduhke nek piyambake zuhud. Ora kaya saiki duit negara nggih bancaan. Nggih, duit negara nggih bancaan. Duwite umat kadang nggih bancaan niku. Wong-wong mriko wong adoh menika.
Niku zuhud. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz niki ngerti bojone niku mas-masane akeh, niku diporoti. Kemari wahai istriku, istrinya jenenge Fatimah bin Abdul Malik bin Marwan. Emasmu berapa? Emas saya banyak, Mas. Sekarang lepas semua, kita kembalikan untuk rakyat. Loh, ini kan warisan bapakku. Iya, bapakmu itu khalifah dan bapakmu itu dulu korupsi. Maka emasmu itu hasil korupsi. Kembalikan saja. Gak mau, ini emasku kok. Kalau kamu gak mau, besok kamu pulang, jangan jadi istriku. Menurut niku. Akhirnya masih dikekne kabeh, dikembalikan ke Baitul. Umar bin Abdul Aziz niki Bu, duwe anak lanang jumlahnya 11. Anaknya panjenengan pinten? Anaknya 11. 11 niki ketika mau meninggal, anak itu dikumpulkan. Umar mengatakan bahwa aku kelihatannya sudah tidak lama lagi, maka kalau aku meninggal, pegang agamamu dengan kuat, pegang ketakwaanmu dengan kuat, dan aku tidak bisa meninggalkan harta benda. Bareng mati niku warisan sing dindum niku 11 anak lanang niku untuk bagian wong siji niku 1,5 gram emas. 1,5 gram iki duwite pinten, Bu? Jenengan sing ngapal regane? Emas 400 emas cap apa niku? Emas 400. Imitasi niku. Kudune emas sak gram niku 1 juta. 900 gitu niku 24 karat. Berarti 1,5 gram niku berarti 1,5 juta. Tapi waktunya kok ya entek. Tapi kemudian 11 anak itu semuanya jadi orang soleh dan semuanya jadi orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Bahkan satu hari di mana pemerintah itu tidak punya dana untuk perang, pemerintah itu minta donasi kepada anaknya Umar bin Abdul Aziz yang 11 itu. Pemerintah datang kepada beliau dan mengatakan kami tidak punya dana untuk biaya perang. Anaknya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kamu butuh apa? Negara butuh apa? Dia mengatakan butuh kuda 1.000 kuda. Terusan anak Umar niki ngomong, beli dan cari 1.000 ekor kuda, semua yang bayar saya. Jadi kan bayang kayak 1.000 kuda duitnya piro? 1.000 kuda duitnya piro? 1.000 kuda niku, dan semua 11-11-nya semuanya kaya niku mergo napa? Kesolehane Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, akhlisil amala fa innan nakida basirun. Akhlisil amala, ikhlaskan amalmu, bersihkan amalmu, fa innan nakida basirun. Kenapa? Karena pengawasnya itu Allah, zat yang maha melihat. Panjenengan bapak-bapak nek tindak kantor, pimpinannya tekone ya telat, jenengan telat, pimpinannya kan nggak mudeng. Apa pimpinannya gak mlebu, jenengan telat, kudunya jam 8 ngantor, jam 9 anggih teko, kan mboten masalah, wong gak mudeng gitu. Nggih napa mboten? Kalau nate mangan ten restoran niku, nota selipe sing metu saka komputer niku 150.000. Tapi tellernya niku pinter, 150.000 niku dicorak nganggo pulpen, ngisore ditulis pulpen niku 250.000. 250.000. Aku gak nyebutke jeneng restorane lho nggih. 250.000. Kula bayar 250.000. Bareng ten mobil kula tingali, lho kok 150. Terusan menune niku kula hitung ya sing bener 150, tapi kok aku bantu 250. Padahal niku sing telere nggo jilbaban ayu niku. Piye ya? Lah, kan mboten ngertos. Kula ngertose wonten omah, juragane mboten ngertos. Tapi nek kula panjenengan ibadah, kita itu ibadah kepada Allah itu yang ngawasi siapa? Yang ngawasi itu Allah. Ketika hati kita tidak ikhlas, Allah itu tahu.
Ketika kita ini niatnya hanya untuk pencitraan, niatnya hanya untuk dipuji, niatnya hanya untuk cari kepentingan dunia yang lain, Allah itu ngerti, Allah itu tahu. Makanya akhlisil amala fa innan nakida basirun. Hati-hati, amalnya dibersihkan, amalnya diikhlaskan, karena pengawasnya itu langsung Allah. Mengawasi dan menilai itu adalah Allah. Nek penilaiannya elek berarti amalan kula panjenengan muspro. Mongko kana rajulu ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. Berlaku hadis ngoten niku. Ada seseorang yang kelihatannya beramal untuk amalan ahli surga wa huwa min ahlin nar, tetapi sebetulnya dia adalah ahli neraka. Itu gara-gara orang tidak mukhlis. Nggih. Kula kinten cekap ingkang saged kula aturne pun jam 8 lebih, ngapunten nggih. Saking kula cekap, mugi-mugi mawon manfaat. Oh nggih. Enten permohonan doa atas nama Ibu Tutik Purwanti, garwanipun Ustadz Musle sakit dan dirawat di RSUD Sragen. Nggih, doa sami-sami nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma asfi Ibu Tutik Purwanti. Innaka antas safi la sifaan ila sifaika la sifan ila sifauka sifaan la yughadiru saqamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kula cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.